ayah kemana kok nggak pulang-pulang gitu. Kalau kerja kok siang malam gitu Pak, nggak tertolong lagi Pak. Karena luka bakarnya itu 95%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan semuanya. Jumpa lagi bersama channel Rudy LMJ. Sore hari ini tentunya tidak lupa doa yang terbaik buat rekan semuanya yang lagi nonton tayangan Rudy LMJ ini. Mudah-mudahan Anda senantiasa sehat, selamat, dan bahagia selalu bersama keluarga, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda beraktivitas. Sore hari ini saya kebetulan ada Rifki dan di sini juga ada Rio. Keduanya anak ganteng-ganteng ini saat ini hidupnya hanya bertiga. Iya. Ya, hidupnya hanya bertiga karena ayahnya waktu itu almarhum siapa namanya? Samsul Arifin. Almarhum Samsul Arifin terdampak langsung, artinya menjadi korban kejadian yang tanggal 4 Desember 2021 kurang lebih pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Almarhum meninggal di posisi dalam kerjaan, dalam rangka kerja di salah satu tambang pasir. Nah, itu bagaimana nantinya kita ikuti terus di channel Rudy LMJ, jangan di skip. Bisa ceritanya bagaimana kita tanya lagi langsung kepada ibunya Rifki dan Rio. Kejadiannya itu gimana awalnya, Mbak? Ya tempat kerja itu Pak. Iya. Ya tapi sempat dirawat di rumah sakit 4 hari. Gak langsung meninggal di tempat kejadian, masih dirawat. Rumah sakitnya rumah sakit mana? Pertama di Penanggal Pak, terus di Rumah Sakit Umum Pasirian, terus dirujuk lagi ke Rumah Sakit Lumajang Haryoto. Terus ya di situ udah gak tertolong lagi Pak. Karena luka bakarnya itu 95%. 95% ya luka bakar. Jadi masih diketahui oleh wajahnya, masih dikenali maksudnya? Iya masih dikenal sih kalau saya. Iya. Kerjaan suami sendiri Mbak? Iya, mulai udah 10 tahun mungkin Pak. Iya. pasir. Kerjanya apa? Kerja pasir itu maksudnya gimana? Ya nambang itu Pak. Nambang itu maksudnya dari sungai? Iya dari sungai. Dinaikkan ke truk ya. Nah, terus hanya itu selama 10 ya, tahun? Kurang lebih 10 tahun. Iya. Luar biasa, cukup lama ya bisa menghidupi. Ini putranya katanya 3 Mbak ya? Iya. 3, satunya di pondok ya? Di pondok ya. Ya. Terus yang di pondok gimana Mbak? Umur berapa itu? 13 tahun. 13 tahun. Cowok juga ya? Iya, cowok juga. Itu mengerti dia? Tahu? Ya, tahu Pak. Terus? Ngerti. Ya Anda, kalau mungkin si Rio ini nggak ngerti lah ya? Ngerti, ya. Rio, bapaknya mana nak? Ngerti. Bapaknya mana? Biasanya kalau ditanya bapaknya gimana? Ayah, manggilnya ayah. Ayahnya mana, Mak? Ayah mana? Ayah mana? Jangan. Ayahnya mana? Belum ngerti nih Pak. Biasanya kalau ditanya gimana? Biasanya jawabannya? Kerja gitu. Oh, kalau ditanya belum pulang gitu. Oh, kerja belum pulang Iya. gitu ya? Oh, iya. Jadi kejadiannya tanggal 4. Iya. Saat itu juga almarhum dibawa ke rumah sakit. Setelah itu terakhir di rumah sakit Kabupaten Lumajang ya? Iya Pak. Berapa jam atau berapa hari Mbak bisa langsung menemui almarhum itu waktu sakit? 4 hari. 4 hari ya? Iya. Dari tanggal 4, tanggal 8 baru? Pokoknya yang meninggal itu hari Rabu Pak. Hari Rabunya ya? Sabtu. Ha-ha. Sabtu sore lah. Mbaknya ketemunya waktu itu ketemu Hari almarhum? Minggu. Hari Minggu. Pagi ya. Dari Sabtu kejadiannya kan? Iya, terus Minggunya besok? Iya. Nah, itu mbaknya? Iya. Ketemu almarhum di mana waktu itu ketemu? Di Pasirian. Di Pasirian. Iya. Lewat mana ke Pasirian? Lewat Malang Pak. Lewat Malang, muter lewat Pasuruan, Iya. Probolinggo. Iya. Ah, iya. Nah, Pokoknya itu perjalanannya itu setengah hari. Oh iya, perjalanan Iya. setengah hari, Iya. betul. Ya, jadi muter saya juga itu Mbak, kalau ke Candipuro kan itu Mbak. Dari sini ke Candipuro, ke Malang dulu, baru lewat itu tadi setengah hari juga. Sama.
Nah, itulah kalau saya dalam rangkanya ke Candi Puro, ke Kampung Renteng, ke mana itu ya kegiatan ini sama. Seperti nengok kaum pengungsi, ya nyari-nyari anak yatim kayak begini, kayak Rio ini yang ganteng gitu. Saat ini gimana perasaan Mbak setelah suami tidak ada? Ya mau gimana lagi, udah takdir gitu Pak. Iya, takdir. Iya, ya berdoa aja Pak. Berdoa ya. Terus ya tinggal mikir anak gitu lah. Iya, ke depannya. Iya, anak. Yang dipikir saat ini anak kedepannya bagaimana? Ngajinya, sekolahnya. Iya, ya pokoknya yang pertama itu harus, ya maksudnya mondok gitu yang lebih penting Pak gitu. Nggak boleh berhenti sekolah gitu, harus lanjutin sekolahnya Pak. Gitu ya. Iya. Jadi Rio sama Rifki ini diutamakan untuk mondok sama sekolah ya. Iya, Pak. Ya, biar ilmu agamanya dapat dan ilmu umumnya dapat. Iya. Itu yang dimaksud. Luar biasa. Jadi biar masa depannya juga menghantarkan sebagai orang tua, sebagai ibu yang hidup sendiri atau berempat sama anak yang di pondok tadi ya, menghantarkan anak ya. Iya. Oh, jadi polisi lagi. Tadi ada siapa? Yuda Pratama pengen jadi polisi. Ini si Rio pengen jadi apa besok nak? Oh, jadi polisi juga. Iya. Oke, Bapak polisi. Ini kedua anak yatim ini, Rifki dan Rio. Ini cita-citanya pengen jadi polisi. Gitu ya. Jadi Rifki dan Rio cita-citanya pengen jadi polisi. Ya. Sedikit untuk si Rio sama si siapa namanya? Rifki. Iya. Ini ada tas. Terima kasih. Rifki, ini tasnya cukup nggak sama Rifki? Nah, ini nanti. Terima kasih. Nah, coba nak, dipakai ini. Ya, Coba. dipakai. Pakai gitu. Ya, dipakai. Tasnya untuk sekolah nak ya. Ya, ada sekolah. Oh, ada sekolah. Terus ini ada sedikit sembako ya. Iya, Pak. Terima Nah, kasih. sama ini, sama untuk Rifki sama Rio. Bentar, buka ya. Buka apa ini ya? Nggak tahu isinya apa ini. Nah, bentar ya. Terus. Suka sosis nggak? Suka? Nah, ini sosisnya bisa. Ya. Ini ada juga sosis, ada juga minuman. Nah, ini minumannya ini bisa dibagi-bagi nanti sama kakaknya, sama temannya ya. Ya ini, banyak minumannya ini. Bagian bawah. Ya udah, ini dibagi ya. Terima kasih. Ya. Ini sedikit tanpa upload ya, buat ini ya. Ya, sama si Rifki ya. Terima kasih. Ya, inilah sebagian rezeki dari Anda semuanya. Di sini ada channel Aki Yuri yang di Jepang. Terima kasih sebagian rezeki yang sudah didonasikan kepada kita. Kita tanggung jawabkan, kita pertanggungjawabkan semuanya itu. Kami akan kelilingkan semua kepada, di sini ada anak yatim, yatim piatu, penyandang difabel, dan kaum duafa, serta ada pengungsi-pengungsi yang lain yang mungkin nasibnya kurang beruntung. Nah, itu sekali lagi di sini juga dari keluarga besar SMA 9 Malang ya. Terima kasih keluarga besar 9 Malang. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah semuanya, beserta jajarannya sudah berbagi kepada yang terdampak langsung bencana abu vulkanik Gunung Semeru. Mudah-mudahan bermanfaat buat keluarga. Di sini ada Rio dan Rifki. Di sini ketemu anak yatim yang ditinggalkan bapaknya atau ayahnya dari mereka berdua ini karena dampak dari abu vulkanik Semeru yang kejadian itu tanggal 4 Desember yang lalu. Ya, ini Ibu, mohon maaf, ini hanya sekedar, ini pun
saya sebagai jembatan emas dari rekan-rekan semuanya yang sempat menghubungi saya salurkan. Memang itu artinya hak mereka, bukan hak saya. Itu rezekinya seperti Rio dan Rifki, bukan rezeki saya. Saya hanya mengantarkan saja. Saya hanya mencari informasi, mengantarkan ini ya. Ini dari rekan-rekan Aki Yuri yang di Jepang sama SMA 9 Malang. Silakan Ibu kalau mau ucapin terima Ya, kasih. terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Amin. Oh ini perlu ada adik buka deh. Nah, Pak. kakaknya ambil Ambil. ambil. Oh jangan malu-malu, kan kita saudara. Nggak usah ditutup, habisin. Ya. Nah itu. Nah, selama ini ada nggak pertanyaan dari anak-anak yang Ya. Mbak terima? Ya nanya Pak itu. Nanya Ayah, seperti contohnya si Ayah. siapa itu? ini yang nanya. Si Rifki ya? Iya, ayah kemana kok nggak pulang-pulang gitu. Iya. Kalau kerja kok siang malam gitu Pak. Iya. Ya Allah, kasihan ya. Kalau si Rio pernah nanya juga. Kalau tengah malam itu rewel Pak. Udah berapa hari ya? Kalau udah jam 12 malam itu sampai pagi itu nggak tidur. Kayak ada yang bangunin gitu. Pokoknya rewel Pak. Gitu ya. Iya. Dengan ada pertanyaan seperti anak bertanya sama ibunya ya. Iya. Apa yang ada di hati seorang ibu itu, Mbak? Ya. Nggak tahu lah Pak. Waktu kejadian itu tanggal 4 ya. Iya. Mbaknya apa perasaan? Nggak ada Pak. Itu. Nggak ada perasaan. Secara mendadak itu nggak ada perasaan sebelumnya nggak ada. Terus kira-kira suami atau almarhum ini kejadian itu diperkirakan di mana, Mbak? Maksudnya? Ya di lokasi itu nggak menyelamatkan diri Ya, atau sempat menyelamatkan diri? diri itu Pak. Tapi kalah dengan alam tadi ya. Iya. Gitu ya. Sempat Larinya lari. itu udah jauh dari lokasi itu udah sangat jauh Pak. Ya karena apa itu bencana udah apa ya? Itu ditemukan di mana waktu itu, Mbak? Gak tahu katanya warga yang nolong Pak. Di mana? Ya di Surakobaan itu juga. Oh, di Surabaya. Tapi udah di jalan gitu Pak. Makanya sempat ditemukan warga terus dibawa ke rumah sakit Penanggal itu terus dirujuk lagi. Karena kata dokter itu lukanya, maksudnya bakarnya itu Pak 95%, kayaknya suami ibu nggak bisa tertolong lagi gitu. Setelah Mbak mendengarkan kalimat dari dokter begitu, gimana perasaan? Ya campur aduk udah Pak. Ya saya udah lihat kondisi suami, ya emang nggak memungkinkan. Nggak Iya. udah kritis gitu, udah nggak Iya. apa ya, udah nggak ingat anak sama istrinya lagi. Iya. Gitu ya. Iya. Tambah ditindaklanjuti sama dokter itu kok tambah parah gitu Pak. Waktu itu Mbaknya ke sana itu ngajak anak-anak juga? Iya, diajak semua tiga. Naik apa itu? Naik mobil Pak. Naik mobil. Iya. Iya. Sama rombongan warga. Iya, ya? sama keluarga sendiri gitu Pak. Oh gitu ya. Iya. Waktu itu kan saya keliling Mbak sama salah satu anaknya warga itu diajak Iya. nyari informasi tentang itu tadi, tentang anak yatim. Kebetulan kita kan ketemu di jalan waktu Iya. itu. Saya ditunjukkan, oh itu Pak, itu Pak. Oh gitu. Nah itu makanya saya samperin, sempat balik lagi Iya, saya. iya. Itu dari mana tuh Mbak? Siapa Pak? Mbaknya sendiri Ya, waktu itu dari mana? dapat undangan mau ke balai desa. Heeh. Ada sedikit rezeki gitu Pak. Oh gitu. Iya. Iya. Ya, untuk ngomong-ngomong rezekinya Rio sama si ini Rifki. Iya. Rifki itu banyak juga ya. Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Iya. Ya, ya enang gitulah kalau orang seperti ini mengutamakan anak yatim Iya, Pak, ya. iya. Itu memang harus diutamakan.
Artinya mereka yang punya kesadaran untuk anak yatim ya dimanapun, nggak usah di sini, di tempat ya itu tempat yang lainnya. Kalau ada tetangga kita yang lebih dekat ya itu. Syukur-syukur kalau saya masih berkunjung ya, mencari informasi ya gitu untuk mendapatkan seorang Rio ini biar ketemu rumahnya. Kakaknya mana? Aduh, kakaknya. Aduh, pintar ya saya. Sini nak, kepalanya saya. Kepalanya, aduh ya Allah, kasihan ya mereka ini. Inilah rekan, ayo kita banyak belajar. Saya juga masih baru belajar bareng, berbagi bersama. Bersama siapa? Bersama rekan-rekan yang lainnya. Ayo kita mulai belajar ya. Belajar untuk lihat mereka semuanya ini. Oke, demikian rekan semuanya yang sudah nonton di dalam tayangan channel Rudy LMG ini. Itulah gambaran sedikit dari ibu kedua orang tua ini ya, si Rifki sama si Rio ya, sudah menceritakan kronologis bagaimana almarhum ini sampai dirawat di rumah sakit, dan dampaknya itu tadi sudah dapat banyak gambaran dari ibunya Rio ini. Demikian rekan yang bisa saya sampaikan kepada rekan semuanya di dalam channel Rudy LMG ini. Lelaki mencari jejak anak yatim seperti Rio ini, jejak kaum duafa, penyandang difabel, dan anak yatim piatu. Demikian yang bisa saya sampaikan buat rekan semuanya. Tentunya tidaklah bermaksud riak, ya tidaklah bermaksud pamer kepada semuanya. Semua ini hanyalah gambaran hidup yang mereka alami semuanya ini dengan banyak cerita. Kita tarik garis benang merahnya bahwa kita ini memang harus saling berbagi, khususnya kepada mereka seperti Rio ini. Kita carilah ini Rio-Rio yang lain, Rifki yang lainnya tentunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata selama ini di dalam penyajian tayangan kami. Dan tidak lupa, salam sehat, selamat, bahagia selalu bersama keluarga dimanapun rekan berada dan dimanapun rekan beraktivitas tentunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan semuanya dan sukses selalu.